RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi menjelang siang untuk gelaran hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2020. Ada Dela Wawi untuk di kelas inspirasi hari ini. Kalau kemarin-kemarin atletnya udah, dosen udah, pengacara udah, guru juga udah. Nah, sekarang giliran psikolog yang bakal ngasih pengalaman mereka untuk para pendengar yang sekarang lagi dengeri RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Siapakah dia? Nanti dulu, dengar dulu yang satu ini. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap
melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita masih di belajar di RRI khususnya untuk di inspirasi ya. Dan hari ini tadi sudah aku kasih tahu ke ruang dengar kalian semua, kita kedatangan psikolog. Sebenarnya kalau dokter kan nyebutnya dokter. Kalau seorang psikolog itu nyebutnya apa ya? Nah, kita sudah terhubung sama Kak Salfri Daini SPSI. Selamat pagi Kak Salfri. Pagi, Mbak Resti, pagi semua pemirsa. Ini Dela Kak, bukan Kak Resti. Kak Restinya ada di rumah. Maaf Dela. Iya, Kak Salfri, ini manggilnya Kak Salfri atau Kak Daini nih? Ibu Nini deh, biasanya saya dipanggil Ibu Nini. Ibu Nini, tapi dia manggilnya Kak Nini aja ya Kak Nini ya. Boleh. Oke, Kak Nini kabarnya gimana nih untuk pagi hari ini Kak Nini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Kak ya. Oke, nah sebelum kita tanya-tanya buat kamu semua pendengar yang ingin bertanya, nanti bisa langsung aja di channel YouTube kita di RRI Palembang. Sekarang kita lagi live, tapi sebelum itu kita silakan Kak Nini untuk cerita dulu gimana caranya Kak Nini bisa sejauh ini jadi seorang psikolog. Silakan Kak Nini. Oke. Ceritanya cukup panjang ya, lumayan semua adik-adik. Nah, ini kebetulan cocok waktunya karena kan bentar lagi kalian akan mengikuti ujian untuk memasuki fakultas yang menjadi impian kalian. Nah, kami ucapkan dulu selamat belajar, giat. Namun jangan ngoyo, tetap perhatikan jadwalnya, jaga kesehatan selalu. Oke? Nah, jadi cerita panjang menuju menjadi seorang psikolog itu lumayan ya, ada babak belurnya segala macam. Nah cuman lucunya dulu gini, waktu SMA tuh kayaknya dialami oleh semua anak Indonesia deh. Karena di SMA masih banyak hingga hari ini dari pantauan kakak bahwa banyak anak Indonesia yang nggak tahu aku harus jadi apa ya. Itu ada beberapa anak yang juga luar biasa, mereka udah cari tahu nih, begitu masuk kelas 1 SMA, ya, mereka udah cari tahu aku pengen jadi ini apa aja sih kerjaannya. Secara kan paman Google sekarang keren-keren ya, semua informasi ada. Nah, dulu saya pengennya jadi sarjana pertanian atau malah pengen jadi chef. Tapi sama papa itu mentah-mentah ditolak. Karena kalau jadi sarjana pertanian, aduh jadi petani aja kok kuliahnya jauh-jauh gitu kan. Pas pengen jadi chef, jadi chef udah belajar nenek aja deh katanya. Itu luar biasa ya, karena ya masih dari orang tua ya segalanya ya udah.
Kemudian daripada anak gadisnya ini duduk bengong, akhirnya dipilihin papa masuk ke sebuah universitas. Pilihannya lucu, psikologi yang saya juga nggak tahu apa sih. Cuma kerennya dulu, begitu masuk saya punya beberapa orang dosen yang hobinya ngajak saya nonton. Kita kan keren dulu tuh diajak nonton sama dosen ya. Nah terus kita nggak tahu tempatnya, ya keren aja sih nonton gitu. Udah selang 2 minggu, kita begitu masuk kelasnya dia ditanya, ini apa ya? Oh, jadi beliau mengajarkan kita untuk melihat dulu kejadian di luar. Film itu kan dibuat dari sebuah kisah nyata juga, gitu ya, walaupun ada tambahan, ada pengurangan. Nah, tapi akhirnya saya belajar banyak, oh begini loh caranya memahami manusia dengan segala permasalahannya. Dan akhirnya saya benar-benaran jatuh cinta sama yang namanya psikologi. Sampai hari ini saya tuh sangat tergila-gila buat belajar. Nah, jadi hampir tiap bulan sebelum pandemi ya, saya jalan-jalan keluar kota buat nambah ilmu sambil itu kan biasa di weekend. Nah itu, di waktu saya kuliah dulu, lumayan sih, tapi karena baru tahu dan dapat dosennya yang luar biasa, di awal dulu saya hobi banget. Karena saking pengen tahu, saya beli semua buku, saya pesan ke papa dulu, beli buku yang bentuknya textbook segala macam, dan di akhir perjalanan saya waktu menyusun itu buku luar biasa berguna gitu. Ya, jadi walaupun saya masuk ke psikologi bukan mimpinya saya, tapi alhamdulillah punya orang tua yang luar biasa yang tahu gitu ya. Nah, tapi buat kalian yang sedang dalam proses menuju ke sana, psikologi itu luar biasa loh buat bantu kita semua dan lingkungan. Karena dulu kita psikologi itu ada musuh, di mana ada tanda-tanda kehidupan, disitulah para psikolog berada untuk dapat membantu sesama. Nah, waktu kuliah dulu lumayan sih, kalau dulu zamannya saya ada jurusannya waktu di S1 ya. Nah, lumayan. Jadi kalau dulu tamat itu langsung jadi psikolog, kalau sekarang beda. Kalau sekarang tuh harus menempuh S1 dulu, kemudian untuk sekarang kuliah lagi untuk ngambil master. Untuk mengambil masternya juga ada yang profesi. Nah, yang profesi itu banyak ya. Jadi ada yang untuk PIO, ada itu organisasi ya. Kemudian juga ada pendidikan, yaitu dia akan ada di sekolah-sekolah. Kalau saya seperti saya adalah psikolog klinis, nah kita berada di lingkup ruang kesehatan. Itu kan saya saat ini ada di rumah sakit Medicine Palembang. Nah itu. Kemudian ada juga di banyak tempat. Jadi para psikolog saat ini itu sudah hampir merata ada di semua tempat. Bahkan di kriminal pun ada psikolog forensik namanya. Jadi tugasnya adalah menganalisa kenapa ya para penjahat itu melakukan hal itu, atau kenapa korban sampai trauma seperti itu. Nah, ini masih kolaborasi dengan psikolog klinis ya. Jadi ya lumayan banget, apalagi kan setelah era pandemi ini, dan memang karena beban dan tekanan semakin banyak untuk saat ini, maka untuk kedepannya para psikolog itu sangat dibutuhkan. Jadi monggo buat adik-adik yang mau belajar, ayo. Jadi sesuatu yang kan ini dulu nggak tahu bahwa psikologi itu apa, pernah dengar dari teman SMA dia pengen jadi psikolog, ya udah kan ini cuek aja gitu kan, karena masih zaman dulu masih disuruh jadi dokter, tapi mimpinya sih pengen jadi chef atau jadi sarjana pertanian. Tapi alhamdulillah menjadi psikolog klinis kan ini menjadi lebih tahu bahwa begitu banyak yang bisa kita bantu. Nah, sekarang area fokusnya kan ini adalah di bidang anak-anak dengan segala permasalahannya, dan juga luar biasa remaja dengan segala permasalahannya. Seperti beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang pas milih psikologi tapi masih galau, ada galaunya, ada rada ketakutan, dan itu wajar. Jadi stres yang dialami orang, galaunya remaja, marahnya anak-anak,
itu semua wajar. Karena Pak ada latar belakangnya. Nah, disitulah tugas para psikolog untuk mengidentifikasikannya sehingga bisa menyarankan beberapa terapi untuk membantunya, juga membantu orang tua. Kan pusing ya orang tua kalau ngeliat anaknya galau. Nggak ada loh orang tua yang senang lihat anak galau. Pasti dia sedih, dia pengen banget bantu. Nah, para orang tua biasanya di era sekarang banyak yang meminta bantuan para psikolog. Itu Mbak Dela. Oke, jadi dari cita-citanya tuh sebenarnya bukan mau jadi psikolog ya Kak Nini ya? Bukan. Oke, Kak Nini, ini waktu yang diperlukan untuk menjadi seorang psikolog tuh berapa lama sih? Atau memang standar orang-orang kuliah zaman sekarang ini? Kalau yang sekarang yang terbaru itu kan melewati tahapan S1 dulu ya, kemudian melanjutkan lagi ke S2-nya. Jadi mata kuliah profesi. Jadi bisa deh kurang lebih 8 tahun ya, karena kan sekarang di era yang baru untuk mengambil S2 itu profesi kurang lebih kalau yang saya tahu sih 4 tahun lagi. Nah itu benar-benar bisa jadi psikolog. Cuman kan kalau kita dulu kan ya kalau sekarang ini sih kita ada kalau saya spesialisasi ini dulu tuh suka banget sama anak-anak ya, jadi saya ambil perkembangan dulu, jurusannya saya perkembangan, tapi karena kita berada di rumah sakit akhirnya kita menjadi psikolog klinis. Nah tapi tetap saya lebih nyaman kalau pasiennya saya anak, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita nggak bisa milih orang kan. Tiba-tiba ada pasien yang telepon itu orang tua, ya mau nggak mau kita juga harus bisa. Atau kalau kita memang tidak sanggup, kita bisa refer ke teman-teman yang keahliannya khusus misalnya untuk di bidang klinis dewasa. Jadi sekarang tahapannya ada klinis anak, klinis dewasa, gitu ya. Nah, jadi kita bisa kita bisa refer pasien sesuai dengan keahlian kita. Kalau zamannya saya dulu karena kan belum ada, tapi sudah beberapa tahun ini ada. Nah, itulah perlunya kita menjalin kerjasama dengan beberapa teman yang punya keahlian yang berbeda dengan kita. Nah, kalau kan ini sekarang kan di zamannya anak-anak lagi galau milih bangku kuliah kan, pengen jurusan apa? Nah, ini minat bakat. Ini aku cocoknya apa ya? Kemudian juga ada beberapa waktu lalu ada pendaftaran untuk anak-anak yang dari SD. Nah itu ada yang namanya tes kematangan, di mana dengan tes itu kita tahu bahwa anak ini sudah layak atau tidak. Karena kan sekarang kecenderungannya buat sekolah kan usianya semakin muda. Nah, disitulah tugas seorang psikolog kan ini berdasarkan hasil tes itu kita menyarankan kepada orang tua bahwa anak ini mampu misalnya, tapi karena ini anak masih usia muda, otomatis kepribadiannya belum matang. Dia bisa sekolah, tapi ntar ada mudinya gitu. Nah, kalau orang tua siap menyekolahkannya, berarti orang tua dan guru siap menghadapi anak tersebut pada saat dia sedang ngamuk. Ribet kan? Nah, tapi semuanya kembali sebagai psikolog kita cuma menyarankan. Nah, mau sehat, mau ikut atau enggak, kita kembali kepada yang konfirmasi orangnya. Jadi ke psikolog kita tidak, jadi beda psikiater, kan ada psikiater ya sama psikolog. Nah kalau psikiater adalah dokter yang belajar beberapa waktu untuk menjadi psikiater dan mereka berhak memberikan obat-obatan. Nah psikolog kita tidak boleh memberikan obat karena ranah kita tidak di situ. Jadi ranah psikolog adalah memberikan terapi. Nah terapinya ribuan banyak. Nah disitulah dituntut buat para psikolog untuk banyak menambah ilmu di bidang terapi. Nah jadi terima pasien kok ngobrolnya berjam-jam. Nah itu nggak kerjanya psikolog gitu. Jadi psikolog tidak menyuruh, tapi
hanya menyarankan. Jadi seorang psikolog nggak boleh kamu ikut ini ya, harus begini nggak boleh. Tapi kita menyarankan yang sesuai dengan pasien yang datang pada kita. Nah, itu Mbak Dela. Oke, nanti kan ini kita bakal lanjut lagi ceritanya lebih seru lagi kan ini, tapi kita mau dengar dulu yang satu ini. Aku nak nganter emak aku ke dokter. Umak sakit? Ida, nak cek kesehatan rutin bae. Sekarang kan lagi marak virus corona. Lewat aplikasi mobile JKN Bae. Kau tinggal download aplikasinya di Play Store atau App Store. Terus, jangan lupa buat akunnya. BPJS Kesehatan tetap hadir untuk menjawab kebutuhan Anda. Jika membutuhkan layanan BPJS Kesehatan, Anda dapat mengakses aplikasi mobile JKN. Cukup akses melalui smartphone. Segala urusan administratif JKN KIS Anda bisa diselesaikan secara cepat dan mudah tanpa perlu keluar rumah. Oh, gampang nih nih. Jadi umak pacak cek di rumah bae. Sekaligus kita meloi anjuran pemerintah untuk mendep di rumah bae. Bener nian. Malulah kalau tak punya aplikasi keren pecah ini. Zaman sekarang, galo-galo ado di tangan. Pesan ini dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan. Dengan gotong royong, semua tertolong. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja belajar ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian
tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 pendengar dengan #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kita masih di kelas inspirasi untuk hari ini masih bersama Kanini. Halo, masih semangat Kanini? Semangat ya. Nah, buat pendengar yang ingin tanya-tanya sama Kanini, boleh deh tanya-tanya langsung aja di akun channel kita di YouTube kita di RRI Palembang. Sekarang kita lagi live. Dan mungkin Kanini bisa cerita sedikit nggak sih? Waktu itu kan waktu kecil cita-citanya bukan pengen jadi seorang psikolog. Nah, ini pernah ada pertentangan hati nggak sih antara cita-cita dengan hati gitu? Enggak juga. Gimana tuh Kak? Ternyata gini loh. Pada saat kita juga banyak kita yang nggak nyadar bahwa dunia yang disodorkan oleh orang tua kita kan nggak tahu ya. Biasanya remaja kekeh, kenapa? Nggak mau, aku pokoknya mau punya aku gitu, tanpa berusaha cari tahu. Ternyata ada sisi lain yang kita tidak tahu pada saat kita ingin tahu, itu menarik ternyata. Nah itu yang saya rasakan. Dan mimpi yang tadinya pengen jadi chef, saya bisa olah masak. Hobi-hobi yang akhirnya terkadang bisa jadi tambahan pundi-pundi. Ya, kemudian yang nggak bisa jadi sarjana pertanian, bahkan bisa nanam. Bisa nanam apapun di masa pandemi. Sekarang kan ini malah rajin tanam sayuran, bisa metik kangkung di tiap hari seminggu gitu ya. Ada beberapa sayuran yang lain, cabai segala macam. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dengan passion kita yang nggak tercapai. Jadi jangan buru-buru. Banyak remaja sekarang kan begitu, udah deh kamu jadi dokter aja, enggak, gini, udah nolak aja. Tapi sebenarnya kalau kita mau cari tahu, ngulik lebih dalam, apa sih ini? Nah, pada saat kita tahu, kita banyak dengar, lihat informasi dan dengar dari sana sini, akhirnya oh ini ternyata menarik, ternyata ada ya yang seperti itu. Nah, itu yang Kanini rasain ternyata, yang Kanini nol banget tentang psikologi. Begitu memang kan kalau zaman dulu kan belum ada Google nih, belum ada internet ya, handphone aja nggak ada, jadi bingung nih mau nyari. Paling lewat koran juga tidak banyak ya berita-berita itu, juga di sekolah juga belum ada pendidikan karir ya. Nah sekarang kan di sekolah-sekolah sudah banyak pendidikan karir di mana para teman-teman itu bisa tanya, ini karirnya ini bakalan jadi apa, walaupun belum secara keseluruhan. Tapi
Tapi minimal dengan ada gadget di tangan, kita bisa cari tahu profesi-profesi yang sedang saat ini yang bisa kita masuki. Jadi bukan mengabaikan hati nurani keinginan, tapi ada baiknya kita mau belajar lebih banyak, cari tahu. Oh mungkin salah satunya dari sekian banyak hal, oh aku ternyata juga bisa kok di sini. Nah itu yang terjadi sama Kanini. Jadi yang tadi mimpinya jadi sarjana pertanian, bisa dong nanam-nanam, datang ke rumah kakak. Pohon-pohon banyak banget yang berbuah, khususnya sama bunga. Kemudian kalau makanan, kita boleh lihat di media sosial, suka masak dan terkadang membagikan ilmu secara online. Nah, kenapa tidak? Ternyata kan yang tadinya passion, tapi mungkin mungkin bukan jalannya, tapi lebih kepada jadi sekolah sekarang. Tapi dinikmati, karena apa? Tiga-tiganya akhirnya menjadi hal yang luar biasa. Jadi suka masak, kita bisa nularkan minimal walaupun kita tidak dapat pundi, tapi kita berbagi ilmu di bidang masakan. Nah, psikologinya itu menyumbang teknik komunikasinya. Bagaimana kita mengkomunikasikan, ini loh bincang tentang makanan. Nah itu dia, Mbak Bella. Nah ini kan pasti jam terbang kan ini mungkin untuk jadi seorang psikolog kan udah jam terbangnya udah jauh lah Kak ya. Ada suka dukanya nggak sih selama menjadi seorang psikolog ini? Banyak banget. Banyak ya. Kebanyakan yang mana? Kebanyakan suka atau dukanya nih? Sukanya ada manakala melihat mereka itu setelah misalnya nih tes minat bakat dan akhirnya dari yang mimpi mereka yang cuma ikut-ikutan teman, ini banyak nih sekarang teman-teman sahabat di SMA yang masih udah teman-teman ikut di ini daftar, padahal bukan mimpinya. Nah tapi sebelum itu mereka tes minat bakat dan mereka akhirnya tahu dengan diberi penjelasan bahwa kamu akan lebih cocok di sini karena kamu tipenya seperti ini dan mimpi kamu memang di sini. Nah itu happy banget, ternyata kita berhasil alhamdulillah berhasil menyelamatkan satu orang lagi yang akhirnya benar-benar sadar akan bakatnya dan minatnya. Nah sedihnya kalau yang kita sarankan itu tidak dijalankan, padahal mereka benar-benar butuh bantuan dan itu banyak. Nah, kan ini sendiri sebagai psikolog ini kebanyakan memegang kasus lah ibaratnya. Ini kebanyakan anak-anak atau umum? Kalau yang ini sih karena ada cukup erat kerjasama dengan dokter anak. Biasanya kalau dari imbang persentasenya lebih banyak anak. Tapi akhir-akhir ini karena ada banyak kasus hukum, nah misalnya pelecehan seksual, kekerasan pada anak, nah itu juga akhirnya ikut menangani itu. Jadi kita kalau sampai ke pengadilan, menceritakan bahwa apa yang dialami oleh korban atau apa yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan mungkin apa yang dialaminya pada saat dia kecil, ada trauma yang akhirnya mencuat sehingga pada saat dia dewasa melakukan itu. Atau kenapa anak kecil bisa dilecehkan. Nah, itu juga sekarang banyak tuh. Oke, kita ke pertanyaan ke YouTube ya Kak ya. Ini udah mulai banyak nih yang nanya ini. Aku ke Sukses Jaya Putra. Oke, mau tanya dong Kak Dela, ini pertanyaannya mana ya? Ada lagi kau pikir sendiri. Hai Kanini, katanya mau tanya, apakah semua lulusan S1 psikologi itu udah bisa disebut sebagai seorang psikolog? Terus bedanya sama psikiater itu apa? Langsung ya? Langsung Kanini, silakan Kanini. Tadi saya ceritakan tuh beda psikiater sama psikolog, dokter umum yang menjalani pendidikan beberapa, dia mengambil khusus tentang psikiater, sehingga akhirnya dia menjadi seorang psikiater. Nah, psikiater ini beda sama psikolognya di mana? Psikiater boleh memberikan obat karena mereka belajar tentang farmakologi, tentang obat-obatan. Sementara kita psikolog enggak, kita ranahnya adalah terapi. Ya. Nah, jadi kalau untuk S1 saat ini belum, karena kan masa studinya hanya 4 tahun, beda sama saya dulu. Zaman jadul kan kita dulu sampai 6 tahun.
Nah, jadi kita keluar sudah bisa menjadi seorang psikolog. Nah, mungkin kalau saya dulu kan dari jurusan perkembangan ya, nah saya jadi psikolog anak. Kemudian karena kita ranahnya ada di ranah klinis dan di rumah sakit, kita akhirnya perlahan-lahan mengikuti pembelajaran lagi untuk kita bisa benar-benar menangani masalah klinis seperti itu. Jadi udah dijawab ya langsung sama Kanini. Nah Kanini ada Aisyah Fatia katanya, hai Kanini, apakah seorang psikolog itu bisa baca kepribadian seseorang? Waduh, Bisa nggak? dong, enggak. Jadi ini bukan bisa baca ya. Kalau dibilang bisa baca kayak dukun dong. Nah, kita membaca seseorang itu melalui beberapa asesmen. Nah, kita lakukan asesmen dulu. Bisa juga dari kita ngobrol, sedikitnya kita tahu nih. Ya, tapi untuk benar-benar cerita panjang lebar sampai berlembar-lembar itu nggak bisa dong. Tapi kita butuh beberapa asesmen untuk tahu kepribadiannya. Gitu. Nah ini kalau misalnya untuk curhat sendiri ke seorang psikolog itu seberapa persen sih Kak kejaminan rahasia kita cerita sama psikolog? Saya berprofesi sebagai pendidikan dan kita menggunakan kesehatan saya itu untuk menjadi salah satu contoh dan kita otomatis tidak menceritakan nama dan dongkrak kasusnya yang kita angkat. Kita berpopulasi. Kan ini Ya. bisa berubah posisi dulu soalnya nggak bisa ditanggap nih suaranya. Oke. Terus, coba sekali lagi kan ini. Halo. Halo. Aduh masih jelek nih Kak. Masih putus-putus. Masih putus-putus. Nanti kita coba telepon lagi ya Kak ya. Boleh. Nah ini bagus nih Kak. Pas ngomong bolanya bagus. Oke. Nah, jadi yang tadi kan yang kerahasiaan, kita pasti akan jamin kerahasiaan pasien kita, nggak ada gunanya kan ngembar-ngembar rahasia orang. Nah, pada saat seseorang bercerita tentang rasa tidak nyamannya, otomatis dengan dia hanya mengeluarkan ceritanya dari pikirannya, otomatis pikirannya udah tenang dulu. Nah, tugas psikolog di sini adalah mencoba membuat dia berpikir. Setelah dia mengeluarkan ini, ada ide nggak buat apa gitu. Nah, itu tugas psikolognya. Halo Kak Dela. Halo kan ini, terus? Ya, nah itu, jadi tugas psikolog bukan menentukan kamu harus begini, enggak. Tetap hal yang paling dia tahu adalah orangnya sendiri. Jadi untuk menjadi lebih baik setelah galaunya dia ceritain, masalahnya dia ceritain, nah dia yang lebih tahu, maka kita buat dia, meyakinkan dia kalau itu menjadi pilihanmu dengan beberapa argumen, monggo dilakukan. Nantinya kita kan kita ada sesi lanjutannya, nanti dia cerita, tapi saya masih begini-begini. Nah, tugas psikolog menguatkannya untuk menjalani pilihan yang sudah dia pilih. Kan ini waktu yang diperlukan untuk seorang pasien untuk berkonsultasi kepada psikolog itu ada durasi waktu maksimal dan minimalnya nggak sih? Ada ya, berapa tuh biasanya kalau di awal konsultasi kita butuh 2 jam ya, kita untuk melihat dari awal perjalanannya sampai apa yang dia cemaskan. Itu cukup dulu ya. Nanti kita kalau janjian lagi kapan dan durasinya. Nah, sangat diharapkan bahwa psikolog tidak membuat pasien menjadi tergantung. Sedikit-sedikit ada masalah dia datang, tapi sebagai psikolog kita membuat pasien mandiri, klien kita mandiri, bahwa dalam kehidupan itu akan selalu datang banyak masalah. Betul. Nah, bagaimana membuat teman-teman yang datang konsultasi juga bisa mandiri, nggak melulu harus ke konsultasi ke psikolog setiap saat. Nah, itu model. Jadi bukan setiap masalah datang ke psikolog juga gitu ya Kak ya? Ya enggak ya. Itu gini loh, kapan mandirinya? Karena setiap manusia itu harus mampu mengambil keputusan buat hidupnya, buat dirinya sendiri, sekaligus
dia bertanggung jawab dengan pilihannya. Tapi kalau setiap punya masalah larinya ke psikolog, maka kan yang mengambil keputusan adalah psikolog. Dan akhirnya yang bisa dikatakan, kan ibu kemarin nyaraninnya seperti ini. Nah, bukan seperti itu, tapi kita seorang psikolog wajib membuat pasien secara mandiri mampu mengambil keputusan terhadap hidupnya. Mau happy begini, mau nggak happy begini, pilihan tetap ada pada klien kita atau pasien kita. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Agung Palembang, katanya sesuai judulnya, emang apa sih ciri-ciri orang yang harus datang ke psikolog? Ada nggak, Kak? Ciri-ciri khusus ada, nggak banyak ya. Jadi istilahnya kita harus bedain nih. Kalau sudah sangat mengganggu lingkungan dan orang lain, udah ada agresi, bentuknya kita ke psikiater. Tapi kalau ke psikolog, itu deh, ada perasaan tidak nyaman yang dia tidak bisa ceritakan pada sahabat, ada orang tua, maka boleh cari psikolog. Misalnya nih konsultasi masalah yang saat ini banyak nih sekolah nih, aku milihnya bingung, nih aku memilih apa ya? Kayaknya aku tanya sama siapa ya? Nah, itu boleh. Jadi gitu. Ini nggak ada kriteria khusus. Kalau memang kita tidak lagi bisa berbicara dengan orang terdekat, sahabat maupun orang tua, nah silakan cari profesional. Yang lebih dipercaya gitu ya, Kak ya? Iya. Oke. Dan lanjut lagi nih, ada pertanyaannya, Kak. Ada dari Kak Puspa, katanya salam kenal buat Kak Nini. Oke. Salam kenal kembali. Ada lagi kau pikir ada lagi dari Aldus. Kak Nini, gimana sih caranya mengembalikan rasa kepercayaan terhadap pasangan yang pernah menghancurkan kepercayaan kita? Walaupun sudah dicoba, tapi tetap terasa sulit untuk percaya seperti dulu. Bantu aku move on dong, Kak, dari jiwa yang rapuh. Waduh. Keren nih pertanyaannya. Nah, yang seperti ini nggak bisa dijawab di sini, butuh waktu ya, karena kepercayaan yang dihancurkan. Betul. Maka untuk mengembalikan kepercayaan ke tahapan yang sama itu juga butuh waktu. Cuman kita tinggal menyediakan waktu, ada rasa sabar. Jadi saya gini loh, kejadian yang terjadi pada kita kan ada proses waktu. Maka untuk mengembalikan kita menjadi seperti semula baik itu. Mau tanya dong, Kak, kalau kita punya ketakutan tersendiri pas mau ketemu orang banyak yang nggak kita kenal, apakah itu termasuk gangguan panik ya, Kak? Nggak, belum bisa kita sebut gangguan panik, tapi coba kita telusuri kenapa aku takut ketemu orang itu, apa yang mengganggu, itu masih boleh kita tanya pada diri sendiri ya. Tapi kalau udah sangat mengganggu, boleh konsultasi, karena terkadang ada rasa malu ya yang lebih dominan, sehingga rasa malu yang dipertahankan membuat dia merasa tidak nyaman, tidak diselesaikan, dan itu akhirnya melekat dalam dirinya. Nah, ini kalau misalnya buat orang yang nggak punya kepercayaan diri, tadi kalau untuk ketemu orang ramai, tapi kalau misalnya untuk membangkitkan kepercayaan diri, mungkin dari rasa rapuh yang tadi tuh gimana sih, Kak? Ada tips dan triknya nggak sih? Ada Jadi gitu ya. Gini, kenapa kita nggak pede? Nah boleh nih, kenapa aku nggak pede? Boleh diorek-orek dulu ya, sebelum istilah kalau nggak ada jawabannya baru ke psikolog gitu ya. Jadi nggak semua harus ke psikolog. Coba tanya diri sendiri, kenapa aku nggak pede? Nah, boleh jawab sendiri tuh, aku nggak pede karena apa? Nilaiku jelek. Kenapa nilaiku jelek? Oh, aku nggak belajar. Nah, berarti jawabannya apa? Belajar lebih banyak. Nah, jadi kita telusuri dulu sendiri, apa yang membuat aku nggak pede. Misalnya, nggak pede karena wajahku tidak cantik. Oke, cantik itu kan relatif. Nah, cantik yang bagaimana yang kita inginkan? Mungkin aku jerawatan. Oke. Nah, jerawat apa yang aku harus lakukan? Rajin merawat wajah misalnya. Nah, itu nanti kita bisa temukan jawaban tanpa harus ke psikolog gitu. Jadi seperti ngomong sama diri sendiri lah gitu. Nah, ini kalau misalnya yang tadi yang kurang percaya diri, bagaimana dengan orang-orang yang over nih kepercayaan dirinya? Apakah ini termasuk ada gangguan atau itu dianggap normal? Sepanjang tidak mengganggu orang dengan over PD-nya, cuma biasa. Kita anggap malah jadi keren ya.
asal tidak mengganggu orang dan cukup dia nyaman dan orang ngelihat dia juga dengan over PD-nya dia masih di jalan yang lurus dan jalan yang normal, itu nggak masalah. Tapi ada over PD yang sudah gangguin orang, dia ngebully orang, nah itu yang berbahaya. Selama nggak ganggu orang gitu aja ya Kak ya? Iya. Oke. Jadi sesuatu yang mengganggu, ada tindakan yang agresi atau membuli, nah itu sudah dianggap gangguan dan itu harus segera diselesaikan. Oke, Kak Dini, ini sepanjang Kakak ini berkarir menjadi seorang psikolog, pasti pernah menangani kasus atau juga mendampingin pasien yang mungkin dianggapkan ini loh yang paling seru. Bisa diceritain nggak sih kasus apa gitu? Ada ya kasus seru yang sangat bagus. Dijalani gini loh, ada beberapa pasien yang dari kecil saya amati. Nah, tapi kembali lagi masalahnya adalah orang tua datang ke saya pada saat dia udah nggak bisa menghandle. Tapi yang kita sarankan, yang kita tadi udah ngobrol, ternyata di rumah dia nggak jalanin gitu. Nah itu miris banget, sedih banget ngeliatnya. Jadi pada saat yang dia jadi dia kesel cuma buat keluarin unek-uneknya doang. Dia kesel karena nggak bisa bicara sama pasangan atau anaknya, ngobrol ke psikolog. Udah kita diskusi, oh iya aku begini, ternyata di rumah dia nggak lakukan itu. Jadi rasanya sia-sia ya, kenapa? Akhirnya satu rumah frustasi dan itu terjadi. Ada, makanya gitu loh. Kita nggak tahu apa yang membuat dia tidak. Ini mungkin pasangannya tidak bisa sependapat dengan dia. Ada 21 tahun dia menikah tapi dia bertahan karena pola pikirnya adalah ya udah aku menikah untuk buat orang lain bahagia tanpa aku ikut dalam rasa bahagia itu. Nah itu kalau dia sudah punya mindset sendiri dan dia tidak mau rubah, kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi kembali lagi ke diri kita dan pikiran kita sendiri gitu ya kayak untuk merubah kemampuan kita. Ngapain berjam-jam konsul ke psikolog tapi nggak mau berubah? Jadi ada gitu ya kayak orang-orang seperti itu? Masih banyak. Masih banyak ya. Kita perlu edukasi nih, sama kan dengan COVID nih sekarang kan. Nah ini kan sekarang rentan mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah dengan aman. Itu tuh juga kerja sama semua pihak ya untuk mengedukasi masyarakat. Oke. Kak, balik lagi nih untuk mungkin teman-teman atau juga pendengar yang sekarang lagi mempersiapkan untuk ke kampus atau juga untuk mengambil jurusan psikologi. Mungkin ada tips dan triknya nih Kak, berbagi tips gitu untuk para pendengar yang lagi dengerin. Ada. Apa tuh? Kita seorang anak. Dulu si nenek pengen banget dia jadi dokter. Dibujuk-bujuk sama nenek sampai mau dikasih mobil dan akhirnya dia milih mobil yang luar biasa harganya dan sama neneknya disetujuin, bapaknya diem aja nih karena bapaknya nggak ada lemah karena si nenek lebih dominan. Ternyata dia remaja biasanya nggak mau nolak, tapi semakin kesininya dia sadar, oh iya ternyata setelah dia cari-cari ngobrol sama orang tua, coba dia lihat ini kuliah di sini seperti ini, kuliah ini seperti ini. Jadi tetap kita cari tahu dulu nih, tidak mendengar pendapat orang lain. Jangan terpengaruh takut ntar aku nggak ada temennya karena semua temanku milih. Kenapa? Ada di beberapa di antara teman atau sahabat SMA itu milih jurusan malah yang bertolak belakang dengan jurusan pada dia SMA. Alasannya klise banget, kenapa? Teman-temanku milih itu semua. Nah, untuk tahun ini 2 tahun belakangan ternyata kan untuk kita pindah jurusan yang tadi misalnya kita IPA mau milih IPS, kemungkinan keterimanya kan jauh, persentasenya sangat sedikit. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Karena kan waktu kita masuk SMA kita milih jurusan IPA IPS, berarti kita udah jelas nih. Ntar waktu kuliah aku milihnya ini, milih itu. Nah itu. Jadi tetap sesuaikanlah dengan pilihanmu. Nah
Kalau masih galau, yuk kita tes minat bakat. Nanti kita bisa bercerita banyak dengan para psikolog. Bagusnya kamu apa, karir nanti yang akan kamu pilih adalah ini. Jadi sehingga pada saat dia menjalani kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia sudah jelas kenapa. Oh, aku pengen jadi dokter. Berarti aku harus adalah ini mata pelajaran apa yang memang harus bisa untuk diterima di fakultas kedokteran. Misalnya di fakultas ekonomi, aku harus belajar apa? Yang lebih dalam. Nah, ekonominya kan juga banyak nih. Nah, itu juga kita harus pelajari dari awal. Jadi, mempersiapkan diri. Jadi, monggo buat para sahabat yang masih SMA, yuk, boleh kita mulai dengan minat bakat dulu, teslah dulu. Nanti di situ akan ngobrol sama para psikolognya bahwa kamu tuh ini. Dengan kemampuan intelijensi yang seperti ini, kita bisa. Nah, satu lagi tambahannya Mbak Dela. Iya. Intelijensi itu nggak perlu tinggi-tinggi ya, tapi ketelitian, ulet. Nah, keuletan yang kita sulit dapat sekarang ya, karena daya tahan terhadap tekanan itu sudah semakin sulit didapatkan pada anak-anak Indonesia. Jadi, untuk kita mencapai sebuah tujuan, kita harus gigih, harus ulet. Itu modal utama. Rajin. Nah, gitu Mbak Dela. Nah ini kalau misalnya kadang anak ini lebih ngikutin teman-temannya pada ngambil jurusan ini, atau kayak Kak Nini bilang tadi biar ada teman gitu ya. Nah, seberapa penting juga sih orang tua harus mengurangi egoisnya terhadap anak-anaknya gitu? Dalam pemilihan passion hidupnya nanti, orang tua kita hanya terbatas ya sebagai orang tua menjelaskan dulu papa ambil ini. Kita hanya memberikan sebuah pandangan. Tapi juga mari bersama anak mencari tahu, nih kalau kamu pilih ini misalnya dari IPA pindah ke IPS karena teman-teman. Kemungkinan besar untuk diterima hanya beberapa persen, di bawah 5% kan sekarang. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan. Kemudian kenapa nggak kita mendorong anak-anak, ayo teman-teman sahabat SMA, kita cari teman yang baru dong. Kita kan dulu gini, punya teman SD, punya teman SMP, punya ke SMA. Nah, waktu kuliah, masa kita mau temenan itu juga? Ayo dong, cari pandangan baru dengan sahabat-sahabat yang baru juga. Nah, itu. Jadi, itulah kolaborasinya, perlunya orang tua. Nah, kalau orang mampu, monggo silakan cari profesional misalnya psikolog untuk panduan minat bakat, di mana nanti orang tua yang kekeh merasa paling tahu bahwa anak cocok di sini juga mendapat informasi, dan sahabat SMA bisa tahu nih ternyata oh yang papa bilang sama mama bilang nggak jelek-jelek amat kalau aku mau. Nah, tapi juga sekaligus menyadarkan para orang tua, oke deh, ternyata kalau anak-anak tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, yang susah juga orang tua. Kenapa? Anak-anak menjalaninya dengan setengah hati, dan itu juga nggak bagus untuk perkembangannya. Mondar-mandir masuk kuliah, kadang ada yang galau, tahun depan pindah lagi, kan itu kan orang menghabiskan usia. Nah itu, jadi boleh di awal monggo yuk kita cari tahu dengan minat bakatnya di mana, profesi apa yang sesuai dengan dirimu. Nah, dari situ anak dan orang tua bekerja sama untuk mulai mewujudkannya. Dengan sekolah yang rajin, di rumah juga dukungan orang tua yang sangat diharapkan. Oke deh, mungkin ini udah mendekati pukul 11 nih kan, ini terakhir. Nggak terasa ya? Iya, nggak terasa banget. Ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kasih pesan dan ini deh buat orang tua juga, atau juga buat yang sekarang lagi dengerin RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang pengen jadi psikologi kayak Kak Nini. Silakan Kak Nini. Oke, jadi intinya apapun pilihan kita boleh dipilih tapi dengan penuh tanggung jawab. Dan sadari bahwa kita punya sangat banyak media untuk lebih untuk mengulik lebih dalam lagi yang kita cari. Misalnya pilihannya ada psikologi. Nah, karir di psikologi itu di semua tempat bisa. Jadi sepanjang ada makhluk hidup di sekitar kita, maka psikologi bisa berfungsi di situ. Jadi, nah, salah satu kemampuan dari seorang psikolog adalah
kemampuan untuk mau mendengarkan. Jadi enggak pada saat pasien ngomong kita juga ngomong, enggak. Jadi kita harus punya kesabaran untuk mendengar dahulu apa yang perlu kita dengar. Jadi, buat para orang tua, jangan pernah takut, tetap dampingi anak-anak dengan pilihan hidupnya. Yang namanya salah tetap ada, karena apa? Untuk menjadi orang tua yang baik dan benar itu nggak ada sekolahnya. Kita belajar langsung pada objeknya, pada lingkungannya, dengan meminimalisir kesalahan. Karena kita bisa belajar dari lingkungan, dari pengalaman hidup orang lain. Jadi mari bersama-sama kita berjalan berdampingan bersama anak-anak, dampingi mereka dengan apa yang menjadi pilihan mereka, dukung. Kalaupun ada yang sedikit salah, kita masih bisa koreksi. Jadi kita mulai dengan sebelum anak-anak memilih pilihannya, boleh kita cari tahu dulu apakah benar-benar ini yang dia inginkan dengan beberapa asesmen, dan nanti kita akan berbicara dari hati ke hati. Nah, orang tua dengan anak perlu berbicara tentang hal ini. Karena terkadang anak-anak akhirnya mengiyakan apa kata orang tua karena merasa, ya iyalah kan papa sama mama yang biayain. Ntar kalau aku pilih itu papa mama nggak ngasih duit. Itu yang sangat fatal dalam kehidupan seorang anak dalam menjalani kehidupan dia di bangku kuliah. Ayo para ibu bapak sekalian, mari sama-sama kita dukung passionnya anak-anak kita. Oke, terima kasih Kak Nini atas waktunya untuk pagi hari ini di kelas inspirasi. Insya Allah nanti setelah COVID selesai bisa berkunjung langsung ke studio RRI ya Kak ya. Mari Oke, sama-sama. selamat beraktivitas kembali Kak Nini. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itulah tadi kelas inspirasi untuk hari ini bersama Kak Safri Daini SPSI, seorang psikolog yang sudah memberikan informasi dan motivasi untuk kita untuk hari ini. Dan setelah ini kita akan bergabung kembali untuk RRI Pro 3, dan tentunya jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti anjuran pemerintah. Saya Dela Wawi pamit undur diri dan sampai jumpa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia.